Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Risa. Mbak Risa, oke. Lihat gelangnya ya Mbak ya, Mbak Risa. Mbak Risa lahir tanggal berapa? 26 Januari. 26 Januari, oke berarti sesuai ya Mbak ya. Eh, Mbak kok kelihatannya sedih, perasaan Mbak hari ini seperti apa? Lagi sedih, Mbak, lagi putus asa. Oh Mbak putus asa, ada masalah ya Mbak ya? Dan Ada masalah apa Mbak? Kalau bisa cerita nggak apa-apa Mbak, cerita aja. itu, Mbak, saya merasa putus asa. Bisnis yang saya bangun eh, gagal, Mbak. Saya sudah mencoba berkali-kali. Oh iya. Hmm, Mbak merasa keputusasaan ini udah lama apa belum? Sudah, Mbak. Dampaknya yang Mbak rasakan itu apa? Mbak sering murung kah? Atau nggak doyan makan? Atau gimana Iya, Mbak? Mbak. Em, saya sudah berharap lebih, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, oke Mbak. Kebetulan di sini saya akan melakukan Pencast itu ya Mbak ya, keputusasaan. Sebelumnya Mbak tahu nggak sih Mbak keputusasaan itu apa? Itu, Mbak, sudah tidak ada harapan. Sudah berhenti berharap. Oke, taunya itu aja ya Mbak ya. Sekarang kita belajar bareng Mbak untuk membahas keputusasaan. Nah, keputusasaan itu apa sih Mbak? Nah, keputusasaan itu keadaan emosional ketika individu merasa bahwa kehidupannya terlalu berat untuk dijalani, seperti Mbak tadi ya, bisnisnya tidak lancar ya Mbak ya, udah terus mencoba tapi gagal ya Mbak ya. Nah, seseorang yang tidak memiliki harapan, tidak melihat adanya kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan, dan tidak menemukan solusi untuk permasalahannya. Tadi kan Mbak bilang kalau masalahnya kan udah dicoba tapi selalu gagal ya Mbak. Nah, itu ciri-ciri keputusasaan. Nah, keputusasaan itu ada faktornya Mbak, ada faktor dan penyebab. Yang pertama faktor kehilangan, yang kedua kegagalan yang terus menerus, itu seperti Mbak tadi ya, udah mencoba gagal terus. Nah, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat orang terdekat atau keluarga, yang kelima status kesehatan, yang selanjutnya adanya tekanan hidup dan kurangnya iman, seperti itu. Nah, fisiologisnya Mbak, seperti respon terhadap stimulus melambat. Jadi Mbak kan kayak stimulusnya tuh lambat Mbak, jadi sering bengong, apa-apa jadi lemas gitu ya Mbak ya. Terus tidak energi, terus jadi kan Mbak sering murung ya Mbak ya, sering menyendiri ya Mbak ya. Nah, waktu tidur bertambah Mbak sering suka tidur sekarang. Suka menyendiri ya Mbak ya. Berarti itu ya Mbak ya, mengganggu sekali ya Mbak ya. Nah, emosional, individu yang putus asa seringkali kesulitan mengungkapkan perasaannya, tapi dapat merasakan. Nah, yang selanjutnya tidak mampu memperoleh nasib baik, keberuntungan dan pertolongan Tuhan. Yang selanjutnya tidak memiliki makna atau tujuan dalam hidup, hampa dan letih, perasaan kehilangan dan tidak memiliki apa-apa. Yang terakhir tidak berdaya, tidak mampu dan terperangkap. Nah, ini Mbak, individu memperlihatkan di sini dijelaskan ya Mbak ya, kurangnya ambisi, inisiatif, serta minat. Jadi Mbak tuh kayak cumannya adanya males-malesan aja Mbak, sering murung seperti itu. Terus ketidakmampuan mencapai sesuatu, hubungan interpersonal yang terganggu. Jadi Mbak tuh kayak kurangnya interaksi ke orang lain gitu Mbak, sering menyendiri di kamar sendiri. Terus proses pikir yang lambat, kurangnya tanggung jawab terhadap keputusan dan kehidupannya sendiri. Nah, ada faktor kognitif Mbak, yang di sini dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan ya Mbak ya, yang satu penurunan kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan membuat keputusan. Selanjutnya, mengurusi masalah yang telah lalu dan yang akan datang, bukan masalah yang dihadapi saat ini. Penurunan fleksibilitas dalam proses pikir. Terus kaku, tidak dapat mengidentifikasi atau mencapai target, tidak dapat membuat perencanaan, mengatur serta membuat keputusan, seperti itu. Nah, fisiologisnya tuh Mbak kan sekarang susah makan ya, berarti ada penurunan berat badan nggak Mbak sekarang? Ada Mbak, berarti terlihat sekali ya Mbak ya dampaknya. Terus emosional, Mbak sering emosi nggak sih Mbak? Nah, di sini kan ada yang dijelaskan ya Mbak ya. Emosionalnya itu individu merasa putus asa terhadap diri sendiri dan orang lain,
merasa berada di ujung tanduk, terus tegang, terus muak kayak marah kepada diri sendiri gitu ya mbak ya, dan kehilangan keputusasaan terhadap peran dan hubungan yang ia jalani atau rapuh. Nah, individu memperlihatkan, jadi tuh kita bisa melihat mbak, oh orang itu tuh ada keputusasaan, jadi tuh kita tuh sering melihat mbak tuh sering murung kayak gitu ya mbak ya. Di sini tuh ada kontak mata yang kurang mengalihkan pandangan dari pembicara, jadi mbak tuh sering bengong gitu ya mbak ya. Terus penurunan motivasi, keluh kesah, kemunduran, sikap pasrah, depresi gitu. Nah, terus akibat keputusasaan mbak, jadi tuh mbak tuh seharusnya jangan terlalu terlalu larut ke bawah masalah mbak, soalnya ada akibatnya tuh yang satu bisa mbak tuh bisa stres, depresi, galau, sakit, terus pola hidup yang tidak teratur, letih, lesu, lemah, terus hilang kesempatan yang ada, terus mbak tuh jadi trauma, terus bisa juga mbak bisa jadi gila loh mbak. Jadi kalau gila tuh akibatnya jadi jangkanya panjang. Terus mbak tuh bisa sakit, diawali dengan makanan, tadi kan mbak bilang makannya nggak teratur ya, jadi sekarang kurangnya asupan ke tubuh mbak tuh jadi kurang. Terus bisa berdampak juga kematian mbak, seperti itu. Nah, di sini kan dijelaskan Mbak ada pencegahannya. Yang satu, berbaik sangkalah kepada Allah. Mbak Muslim kan ya Mbak ya. Terus ingat bahwa setiap yang kita alami itu ada hikmahnya. Yang kedua, berpikir bahwa tidak ada kegagalan yang abadi. Jadi tadi kan Mbak merasa gagal. Jadi tuh Mbak harus berusaha berpikir kalau itu tuh cuma sementara, seperti itu ya Mbak. Terus yang ketiga, tetaplah tindakan kita dalam keadaan apapun. Terus bersikap lebih fleksibel. Jadi tuh sebisa mungkin kita tetap fleksibel kepada orang lain mbak. Terus lihat sisi positifnya, jadi kan mbak sekarang masih diberi kesehatan, masih bisa kumpul keluarga, jadi kita harus pandang sisi positifnya ya mbak ya. Nah seperti itu. Sekarang mbak perasaannya gimana mbak, masih sedih atau udah lega mbak, sedikit cerita? lega mbak. Ya udah mbak, sekarang mbak kan sudah tahu mbak tadi tuh ada dampaknya, terus efeknya ke tubuh mbak gimana kan. Kalau lama kelamaan mbak sedih kan nggak baik kan mbak ya, kasihan keluarga juga, mbak masih muda. Nah nanti 2 sampai 3 jam saya kesini lagi ya mbak ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah seperti itu ya mbak ya, terima kasih atas waktunya. Nanti jumpa saya lagi ya mbak ya. Assalamualaikum mbak.